Halo minasang yang sudah belajar bolak-balik ya untuk tulisan Jepang tapi tidak hafal-hafal juga. Nah, kemudian pingin hafal cepat tulisan Jepang. Nah, video ini adalah jawabannya. Oke, simak terus sampai akhir pokoknya ya. Nah, untuk channel ini bahas tentang budaya Jepang, pokoknya semua tentang Jepang ya. Cara belajar bahasa Jepang, mohon support untuk like, comment, subscribe-nya jika ngerasa ini penting. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas 7 tips atau cara agar cepat hafal atau bisa bahas tulisan Jepang. Oke, Ichi, ni, sang, let's go. Nah, untuk belajar tulisan Jepang ya, yang standar sekali itu kita harus siapin pensil. Nah, kemudian buku kotak. Kenapa buku kotak? Nah, jadi kalau tulisan Jepang itu biasanya dia memenuhi kotak gitu, atau proporsinya itu kayak pas gitu loh, pas dalam kotaknya itu pas, tidak mencong kanan atau kiri, kurang, artinya pas di tengah kayak gitu loh. Besarnya juga, proporsinya juga pas. Nah, kemudian kenapa pensil? Jadi kalau pensil itu salah satunya orang Jepang lebih cenderung pakai pensil ya. Nah, dari goresan, misalkan ini berhenti, terus runcing, lepas, pada saat mengakhirinya ini itu terlihat jelas gitu loh kalau pakai pensil. Nah, kalau pakai ballpoint mungkin tidak terlalu jelas kayak gitu ya. Nah, setelah yang standar ini sudah, berarti kita harus perlu buku kotak sama pensil ya. Apa yang harus kita siapkan untuk berlatih? Yang pertama itu adalah video. Nah, kita pakai tip atau panduan video. Nah, video itu bisa dari YouTube atau cara tulisnya. Ya, kenapa pakai video? Karena biar kita lebih terarah kayak gitu ya. Kalau seandainya tulisan Jepang itu kan ada urutan penulisannya. Ya, jadi ini kalau melihat dari tabel itu aja mungkin kita tidak akan tahu gitu, yang mana dimulai duluan. Misalnya kan kalau seandainya buat A hiragana, A katakana, makanya ini saya dekatkan saja. Nah, misalkan kalau kita buat huruf A, contohnya ya, kenapa harus pakai video itu? Kalau buat huruf yang kayak gini, nah ini A katakana, itu yang mana duluan, yang mana belakangan, kita nggak akan tahu kalau seandainya pakai tabel ini aja. Nah, yang mungkin lebih kompleks lagi ya, A hiragana. Nah, ini dulu tulis. Nah, dari ujungnya kalau pakai pensil itu terlihat mengakhirinya itu jelas gitu. Nah, kemudian ini, nah, jadi antara mengakhirinya jadi terlihat jelas gitu kalau seandainya pakai pensil. Kemudian kalau melihat video, kita jadi mempermudah urutan penulisannya kayak gitu ya, cara menulisnya, cara mengakhiri tulisnya kayak gitu. Oke, next, untuk yang kedua, apalagi yang kita perlu, yaitu gambar ya, gambar atau tabel. Tabel huruf. Mungkin kalau seandainya video nggak bisa kita nggak bisa kita lihat terus kayak gitu ya. Nah, kita perlu gambar. Maaf nih, suaranya agak serak. Nah, gambar tabel-tabel huruf yang kayak gini ini kita perlulah ya. Nah, terus tabel mana yang bagus? Nah, itu yang rekomendasi ya. Nah, itu adalah tabel yang ada kayak gini ya. Nah, ini yang katakana ya.
nanti akan saya jelaskan kenapa bagus yang ini seperti itu. Nah, ini untuk hiragananya. Ya, kenapa ini katakananya? Oke, kenapa bagus? Nah, ini kalau di zoom itu terlihat jelas. Nah, ini ada urutan penulisannya. Ini semoga terlihat. Oke, ini angka 1 arahnya ke sana. Kemudian melengkung ke sini terus 2. Nah, kayak gitu. Jadi jelas terlihat. Oke, lanjut ya. Nah, kalau sudah ada angkanya ini, jadi kita tahu gitu loh, yang mana mulai duluan, yang mana belakangan. Seperti huruf I yang ini. Ya, ini kan ada angkanya ya. Angka 1 arah panahnya ke sana. Berarti kita mulainya dari sini gitu ya. Kemudian nomor 2 yang mana dimulai? Ini ada angka panahnya ke bawah. Nah, kalau tadi katakana kayak gitu ya, hiragana juga kurang lebih sama ya. Jadi saya perbesar dulu. Nah, untuk huruf A-nya kayak gitu ya. Nah, ini juga sebaiknya ada panduannya. Huruf 1 ya. 1 arah panahnya ke sana, berarti yang buat ini ke sana gitu. Dan kedua tanda panahnya ke sini, berarti sini. Yang ketiga ini kayak gitu. Jadi panduan ini sangat penting gitu ya. Kenapa? Kalau orang Jepang itu lebih untuk menulis ini urutan ini jadi penting kayak gitu. Kalau mungkin di kita yang penting hasilnya aja jadi gitu ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Kalau orang Jepang itu jadi nulis A itu ya urutannya kayak gini kayak gitu. Oke. Nah, jadi bisa dilihat ya. Jadi harus dipersiapkan tabel huruf kayak gini. Kemudian di print lah ya. Ini ada hiragana, ini katakana. Nah, untuk urutannya kemana gitu ya. Ada juga dari sini. Ya terserah lah, kalau yang itu terserah. Yang jelas ada cara tulisnya. Kalau yang yang ini, nah ada juga yang kayak gini ya. Nah, urutannya dari A, I, W, O, K, Q, 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 sama. Ada hiragana, katakana. Nah, ini tapi kekurangannya dia tidak ada urutan penulisan dan arah tulisnya itu kemana itu nggak ada gitu. Jadi kalau untuk di awal agak susah kalau seandainya tidak ada urutan tulisannya itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya itu yang ketiga ya. 3 itu latihan berulang-ulang. Nah, jadi yang terpenting itu adalah kita harus latihan berulang-ulang. Nah, untuk pemula ini latihan berulang-ulang itu untuk melemesin tangan kayak gitu ya. Nah, jadi ini ada salah satu contohnya. Nah, ini latihannya berulang-ulang. Kita buat ra kayak gitulah ya. Ra itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali. Nah, itu nanti sampai di 10 ini itu akan beda dengan yang pertama. Ini untuk yang latihan di awal gitu ya. Asalkan kita itu nggak ngejar target sampai sini gitu loh. Kita buatnya memang sungguh-sungguh. Nah, tadi lihat pakai panduan yang ini ya. Terus kita lihat, lihat gitu ya. Oh, kesini ya. Akhirnya sampai sini. Nah, terus itu berulang-ulang. Jadi kita latihannya berulang-ulang. Nah, bisa juga nanti ri segini semua ya. Jadi dengan berulang-ulang itu selain untuk menghafal, melemeskan tangan, juga kita akan terbiasa dengan mengakhiri ini. Oh, ini berhenti, terus ini lepas kayak gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, setelah latihan ini
perlu kita hafal latihan kayak gini nih. Jadi kita tes latihannya kayak ini. Jadi kan tadi A sudah buat 10 kali ya. I 10 kali gitu ya. Nah, yang berikutnya itu kita latihan itu yang keempat ya. Latihan hafal. Nah, latihan menghafal nih. Nah, cara hafalnya dengan seperti apa? Dengan buat yang kayak gini. Jadi ini kertasnya kita kosongin atau kotaknya kita kosongin. Tulis saja A I U E O, kaki kukeko, sasi suseso gitulah ya. Nah, tapi tipsnya di sini kalau saya akan tulis depan-depannya saja dulu. Jadi I-nya nggak akan saya tulis dulu, U, E, O itu nggak akan saya tulis. Yang saya tulis adalah A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa, Eng. Jadi depannya saja yang akan saya tulis. Setelah ini sampai terakhir ya, itu baru nanti kita lanjutin A, I, U, E, O. Ini menurut saya lebih lebih mudah mengingat gitu ya. Mungkin ada yang pernah mengalami atau tipsnya bisa berbagi di kolom komentar ya. Saya lebih mudah gini atau punya tips yang lebih jitu gitu ya. Kalau saya seperti ini, karena kalau seandainya kita menghafal kesini gini itu kan setengah jalan itu udah lupa kayak gitu. Nah, jadi saya lebih cenderung ke depannya aja dulu dihafal sampai akhir, baru ke kanan. Begitu juga dengan katakana, saya akan hafal depan-depannya aja dulu atau akan saya tulis depan-depannya saja dulu, kemudian ke kanannya. Oke, gimana kira-kira? Semoga ada manfaatnya gitu ya. Berikutnya itu yang kelima ya. Itu kita yang seperti ini, itu kita print ya, print tabel gitu ya. Kemudian kita potong. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, ini saya sudah bawa contohnya ya. Ini contohnya. Ini dalamnya ada huruf-huruf kayak tadi. Nah, jadi kayak gini latihannya. Latihannya gimana? Ya kita susun. Nih, tadi A kan? A. Terus K-nya. A, K. Terus mana lagi nih? Dengan menyusun ini kita memori kita lebih gampang gitu loh mengingatnya. Sa, ta, terus na, terus ha, ma, ya, ra, wa, engnya malah kesini ya. Kesini engnya. Oke, latihan ini nanti bisa diacak-acak lagi, terus disusun lagi sesuai urutan kayak gitu ya. Ini untuk hiragananya juga kurang lebih sama. Kita sih. Nah, jadi latihan menyusun gitu ya. Nah, mana nih A nih, mana dulu nih. Kalau ini saja belum hafal itu jangan harap bisa baca gitu ya. Bisa cepet hafal gitu ya. Jangan harap gitu. Ini A dulu gitu. Nah, terus mana nih? Apalagi kita nggak tahu kebalik apa enggak hurufnya itu nggak tahu gitu, itu parah sekali. Oke. Nah, seperti itu ya. Latihan ini akan mempermudah kita mengingat kembali ya. Selain penulisan ulang gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita latihan
yang keenam, latihannya baca sederhana dulu. Nah, oke, latihan baca sederhana ini maksudnya gimana? Ya kita latihan membaca, terus sambil kadang-kadang bawalah didampingi sama tabel gitu ya. Oh ini bacaannya. Oh ini bacaannya kayak gitu ya. Jadi membantu untuk di awal gitulah ya. Kalau seandainya belakangnya akan kita ingat sendiri. Biasanya kan kalau belakang kan ini ya. Nah, oh ini dibaca des gitu ya. Ya kak, pasti bakal ingat gitu loh. Oh nggak, artinya kalau ketemu lagi huruf kayak gini, oh ini bacaannya des gitu. Nggak usah lah kita lihat tabel lagi kayak gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu cara hafal yang pakai kayak gini, yang pakai apa ya, pakai teng-teng kayak gitu, terus pakai maru kayak gitu, gimana gitu ya. Nah, yang ketujuh ini, untuk yang ketujuh ini kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke, itu tips dari saya. Ada 7 tips ya, tapi yang ketujuhnya dibahas di video selanjutnya. Mohon stay tune dipantau terus channelnya ya. Nah, yang pertama ada lihat video, pakai panduan video yang terbaik mana gitu ya menurut kalian. Bebas-bebas saja. Kalau saya nanti untuk hiragana dan katakananya itu akan saya taruh di deskripsi link videonya ya. Terus tabel huruf ya, kayak gitu. Terus ada latihan berulang-ulang ya, berkali-kali latihan. Terus latihan hafal, nah dengan pakai puzzle kayak gitu lah ya. Kemudian print latihan hafal yang mana ini tadi saya aja sampai lupa. Yang depan-depannya ya gitu ya, yang kita mulai dari urut depan gitu ya. Yang ini print, potong, yang ini yang maksudnya kita pakai puzzle itu ya. Kemudian baca sederhana, dan yang terakhir simak di video berikutnya. Oke, itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Matai Masyo.